pemirsa di seluruh jagat maya, jumpa lagi dengan Lisa Lim from Bali to Cook. Hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk membuat telur pindang khas Bali. Telur pindang khas Bali sebenarnya ada dua macam, yaitu yang pertama adalah telur pindang khas Bali dengan bumbu yang sangat sederhana, yaitu seperti ini. Kali ini saya akan membuat telur pindang yang sederhana dengan bumbu yang sederhana. Yang kedua adalah dengan telur pindang khas Bali dengan bumbu base genep. Telur pindang khas Bali yang base genep akan saya buat di video berikutnya. Nah pemirsa, berikut ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat telur pindang khas Bali. Pertama adalah 10 butir telur. Nah telur ini sudah saya cuci dan sudah saya sabuni. Pastikan bahwa telur ini bebas dari kotoran-kotoran ayam, sebab saat kita membuat telur pindang ini akan ditusuk-tusuk pemirsa, jadi bumbunya akan masuk ke dalam. Jadi jika ada kotoran yang melekat, tentu kotorannya juga ikut masuk dan kita makan. Jadi usahakan pemirsa mencucinya sampai bersih dengan sabun. Yang kedua adalah daun jambu biji. Daun jambu biji saya ambil 5 saja, 5 helai. Berikutnya adalah daun salam. Daun salam saya ambil 7 helai karena kecil-kecil. Yang keempat adalah 3 batang serai. Yang kelima adalah kulit bawang merah. Pastikan kita mengambil bagian dalam saja, karena bagian luarnya kotor, mungkin terkena pestisida atau bagaimana, dan kalau perlu kita bisa mencucinya. Kita gunakan kulit bawang merah cukup segenggam saja. Berikutnya adalah garam secukupnya dan juga air 1,5 liter. Air 1,5 liter yang cukup untuk merendam telur saat direbus. Nah, cara membuatnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita harus rebus dulu telur. Telurnya cukup besar pemirsa, telur yang saya beli ini cukup besar. Ini saya gunakan telur ayam. Gunakan telur ayam yang masih segar pemirsa, jangan yang lama. Nah, kita nyalakan kompornya. Kita masak telur sampai matang ya pemirsa. Nah pemirsa, telurnya sudah matang. Jadi kita matikan dulu kompornya ya pemirsa. Nah, jika telurnya sudah matang, kita biarkan dulu supaya dingin. Pemirsa, supaya cepat dingin. Jadi telurnya sebaiknya kita tiriskan ya. Tiriskan di tempatnya. Ini mempercepat proses pendinginan. Kita tunggu sampai benar-benar dingin ya pemirsa. Baik pemirsa, berikutnya setelah telurnya dingin, kita bisa mengupas telur ini, atau jika kita suka yang berbentuk marmer, kita cukup retakkan saja kulitnya. Jadi kulitnya dibuat retak dengan cara seperti ini. Kita lihat ini sudah ada yang retak. Kita hanya tumbuk seperti ini saja. Jadi kita cukup membuat retakan-retakan. Tapi saya lebih suka membuat yang terkupas semua, sebab bumbunya akan meresap sempurna. Nah, kita pilih yang sudah retak ya pemirsa. Jadi saya akan membuat dua versi, yang saya kupas semua dan juga ada yang berbentuk marmer. Jadi dengan cara meretak-retakkan kulitnya. Ini hasilnya akan berbentuk marmer. Ini pemirsa, kita buat 5 buah berbentuk marmer, 5 buah mau kita kupas ya.
Pemirsa, ini adalah telur yang sudah dikupas, ada 4 buah, dan telur yang saya retakkan jadi berkurang 2 ya pemirsa, karena 2 telur tadi pecah, jadi saya makan saja. Oke pemirsa, sekarang tinggal 8. Nah, ini sebelum kita masak, kita olah dan kita beri bumbu, sebaiknya telur ini kita tusuk-tusuk dulu ya. Tusuk-tusuk dengan gunakan peniti agar bumbunya meresap. Tusuk hanya 10 titik saja, tidak perlu banyak-banyak pemirsa. Jadi bisa bumbunya bisa meresap ke dalam. Masuknya harus pelan-pelan ya pemirsa, supaya tidak merusak permukaan telur. Berikutnya setelah ditusuk-tusuk, kita buat dulu bahannya. Kita rebus air, lalu kita masukkan serai, kita tumbuk dulu. Serai ini kita ambil. Nah, serai yang sudah kita tumbuk kita masukkan. Kemudian daun jambu bijinya kita masukkan, kita remas dulu. Lalu daun salam. Kemudian kulit bawang merah. Airnya sudah saya ganti ya pemirsa, bukan air rebusan tadi. Lalu kita aduk, biarkan mendidih. Jangan lupa tuangkan garam secukupnya. Ya, aduk-aduk. Setelah bumbu-bumbu ini mendidih, kita masukkan telur satu persatu pemirsa. Kita rebus sampai telurnya terendam. Nah, setelah kita rebus, biarkan selama 10 menit sampai kuahnya berkurang setengahnya. Dan jangan lupa kita harus terus membolak-baliknya agar merata terkena bumbu. Nah pemirsa, inilah telur pindang khas Bali, sudah mulai berwarna kecoklatan ya pemirsa, dan wanginya harum sekali pemirsa. Dan jangan lupa kita selalu bolak-balik. Bumbunya sudah mulai warna kecoklatan. Kita
Kita tunggu sampai benar-benar menyusut airnya ya pemirsa. Nah ini pemirsa, telur pindangnya sudah matang, jadi kita matikan kompor dulu dan biarkan beberapa saat sampai dingin. Kita tunggu sampai dingin pemirsa. Telur pindang ini bisa berulang kali kita panaskan. Semakin hari dia akan rasanya semakin meresap ke dalam dan rasanya akan semakin lezat pemirsa. Nah pemirsa, ini adalah hasil akhir dari telur pindang khas Bali dengan bumbu sederhana. Telur pindang ini sudah 2 hari saya rebus sebanyak 5 kali, dan ini adalah yang telur pindang dengan kulit yang sudah dikupas. Yang ini telur pindang dengan kulit yang hanya diretakkan saja, jadi bentuknya seperti marmer begini pemirsa ya, ada coraknya pemirsa. Sedangkan ini rata semua terkena bumbu. Baik pemirsa, kita coba buka isinya, seberapa dalam bumbu ini meresap ke dalam. Untuk telur yang hanya diretakkan kulitnya, hasilnya seperti ini pemirsa. Sedangkan untuk telur yang dikupas semua kulitnya, hasilnya seperti ini. Kita buka. Ya. Jadi bumbunya lebih banyak meresap ke dalam. Hasilnya seperti ini. Jika telur pindang ini direbus beberapa kali lagi selama beberapa hari, mungkin bumbunya akan meresap lebih ke dalam lagi. Baik pemirsa, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.